kepada dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tua kita yang terdahulu, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, wabil khusus almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Dimyati bin Kiai Haji Ilyas, semoga mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya dan dikumpulkan bersama para aulia, para anbiya wal aulia wassalihin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah, mudha'afatul hasanati duna sayyi'at. Dilipat gandakannya amal kebaikan dan bukan atau tidak dilipat gandakan kejahatan. Fasayyi'atu 'indahu bil misli wal hasanatu du'ifat bil fadli. As-sayyi'ah ma yudhammu fa'iluhu syar'an wa sumiyat sayyi'atan li'anna sahibaha yusa'u biha 'indal muqabalah 'alaiha. Yaitu pada pagi hari ini kita mengkaji tentang dilipat gandakannya amal kebaikan. Amal kebaikan dibalasnya berkali-kali lipat. Sementara kejahatan, dosa itu diberikan balasannya atau diberikan ganjaran, diberikan siksanya atau ponisnya itu tidak dilipat gandakan. Nah, kejahatan atau dosa itu adalah maksudnya pelakunya ketika melakukan itu dicela oleh syariah. Itu namanya dosa ya, atau kejahatan yang ketika dilakukan itu maka orang menjadi tercela, dicela oleh syariat. Kenapa dinamakan sebagai sayyi'ah? Karena yang pelakunya itu ketika ditunjukkan perbuatan itu dia merasa malu, merasa tidak nyaman. Jadi tidak ada orang yang berebut ngaku pelaku dosa ya. Malah orang diusahakan, diminta atau sangat tersinggung kalau diungkit-ungkit kesalahannya. Pengennya yang diangkat itu adalah pujian. Maka orang sampai bikin iklan dan sebagainya, demi apa? Demi supaya dipuji, diingat yang baik-baiknya. Jadi dinamakan keburukan itu ketika atau kejahatan atau dosa itu karena ketika dia ditujukan amalnya itu, perbuatannya itu, maka dia merasa buruk. Sementara al-hasanah atau kebaikan yaitu ma yuhmadu fa'iluhu syar'an, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya itu dipuji oleh syariat. Wasumiyat hasanatan li'anna sahibaha yahsunu wajhuhu 'inda ru'yatiha. Dinamakan kebaikan karena orang yang melakukannya mukanya itu cerah ketika ditunjukkan perbuatannya itu, girang. Prestasi, penghargaan, girang orang. Kalau dapat penghargaan atas perbuatannya, maka orang pasti mukanya ketawa ya. Bayangin. Sementara kalau dapat nilai buruk maka mukanya merengut. Nah, di situ ketahuan ya. Nah, syariat atau kebaikan menurut syariat itu nanti ketika pelakunya ditonjolkan, ditampilkan perbuatan kebaikan itu, maka mukanya berbinar-binar. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha
wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Surah Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka dapat 10 balasan. Sementara yang melakukan keburukan atau dosa maka hanya diberikan balasan satu jenis saja dari perbuatannya. Dan mereka tidak dizolimi. Tidak mungkin kita atau orang yang melakukan dosa itu sampai bisa menolak gitu, nggak mengakui ketika ditunjukkan diberikan siksanya. Kenapa? Memang sudah sangat pas gitu, ya balasannya pas, nggak mungkin meleset. Jadi tidak mungkin lagi dia berlebihan, apa ya tidak tepat, tidak, semua pas diberikan oleh Allah. Tetapi kebaikan sampai pelakunya bingung, melakukan sedikit tahu-tahu dapatnya banyak. Wa qala Allah Ta'ala, innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi satu titik, satu atom pun. Kalau dulu bilangnya satu biji sawi pun. Satu atom pun tidak ada kezoliman oleh Allah, tidak mungkin. Ya. Ada meleset sedikit saja tidak mungkin. Maka wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau perbuatannya baik maka dilipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah akan berikan pahala yang besar darinya. Surah An-Nisa ayat 40. Allah juga berfirman, wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti satu biji yang melahirkan, menghasilkan ketika ditanam itu ada tujuh tunai atau apa namanya helai, ya, 7 cabang dan setiap cabangnya itu ada 100 biji, berarti 100 kali 7 adalah 700 dari satu biji, 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah juga melipat gandakan kepada siapa yang Dia mau. Jadi sudah rata-rata saja infak kita kalau ngasih 1 juta berarti 700 juta. Itu udah apa? Udah pasarannya. Pasaran normalnya segitu. Kita bangun masjid kemarin habis berapa? 1 M. Berarti pasarannya itu dilipat gandakan pahalanya sebanyak 700 M, 700 miliar dilipat gandakan, nilainya segitu, ya. Padahal yang kita habisin misalnya 1 M, 1 miliar. Jadi di sisi Allah itu pahala yang sudah disiapkan adalah 700 miliar dan mau dibagi-bagi kepada yang telah memberikan infaknya. Terus wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, kemarin kita cerita bagaimana orang yang memberikan air tepat ketika binatang mau mati. Itu ternyata gara-gara satu air yang diambil dari tempat air, atau kalau dahulu dari apa namanya? Dari sumur. Itu menghantarkan orang masuk surga gara-gara air. Buat hewan yang mau mati. Nah, karena apa? Nggak ada lagi yang bantuin saat itu. Jadi yang tergerak membantu hamba Allah saat kritis dilipat gandakan lagi tanpa hitungan, ya, tanpa hitungan. Nah, posisi-posisi gitu ya Allah berikan yudha'ifu liman yasha. Gara-gara 1.000 rupiah masuk surga bisa terjadi, ya. Gara-gara seteguk air bisa masuk surga. Tinggal kita menggunakan kesempatan seperti itu.
matanya dibuka, ditunggu-tunggu kesempatan yang monumental. Ketika membela Rasul SAW dan orang memusuhi, maka yang bela itu diangkat derajatnya. Ada yang namanya Bashar al-Hafi, orang yang aslinya itu tidak berpendidikan, tidak ada kekayaan, tidak ada harganya di masyarakat. Tetapi dia melihat di tanah itu ada tulisan nama Allah. Maka dia tergerak melihat tulisan itu, ada Allah, bacaan tulisan Allah di tanah. Maka dia langsung diambil, dikantongin, kemudian dikasih wangian untuk menghargai nama Allah, jangan sampai diinjek-injek orang. Maka gara-gara dia memuliakan nama Allah yang khawatir diinjek oleh manusia, maka langsung diangkat derajatnya. Dia dapat mimpi, sebagaimana engkau memuliakan nama Allah, khawatir diinjak orang, maka engkau dimuliakan oleh Allah, diangkat setinggi-tingginya. Gara-gara begitu aja jadi wali. Ya. Jadi tidak ada, ya, para wali-wali itu diangkatnya itu macam-macam. Rezeki juga gitu ya, rezeki juga. Jadi pas dia saat itu merasa sangat berat kalau sampai nama Allah diinjek, maka dia angkat, dia muliakan, dia kasih wangian di tempat yang tinggi, maka seperti itulah juga dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memberikan lipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, ini kita pengen ini. Ya, kita mulai buka sensor kita, kira-kira rezekinya apa, kesempatan-kesempatan yang besar. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ketika itu yang berkuasa itu pengen mengatakan secara negara terbesar saat itu di dunia, yaitu Khilafah Abbasiyah, yang paling kuat di dunia. Tidak ada lagi saat itu umat Islam yang kuasa Khilafah Abbasiyah. Tetapi yang berkuasa saat itu dipengaruhi oleh paham Mu'tazilah. Nah, paham Mu'tazilah ini berkesepakatan bahwa harus, kalau kita ingin mengatakan tauhid, harus mengatakan selain Allah itu adalah makhluk. Benar sih kalau teorinya begitu, kita setuju. Tetapi ternyata korban pertamanya Quran. Nah, karena Quran selain Allah kata dia, maka harus dia itu disebut sebagai makhluk. Maka yang tidak mau mengatakan Al-Quran bukan makhluk berarti dia musyrik. Nah, ini lain lagi deh nih, melenceng ya. Nah, Imam Ahmad ini, ulama-ulama dipaksa, dipukuli untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tinggal Imam Ahmad yang bertahan, dipukuli, dipenjara sampai dikeluarkan, selesai gitu ya. Tetap juga tidak mau mengatakan kalau Al-Quran itu makhluk. Maka sifat Imam Ahmad ini kemudian menginspirasikan ulama-ulama lainnya, umat yang mengikuti perkembangan itu untuk mengikuti sikap Imam Ahmad. Nah, dengan sikapnya inilah beliau diangkat setinggi-tingginya oleh Allah, sehingga dijadikan sebagai imam, ya, imam, sebagai panutan bagi manusia, umat Islam setelah dirinya. Wal ayat wal ahadits bihadzal ma'na katsirah. Ayat-ayat dan hadis-hadis dengan makna ini adalah banyak. Dan dia memberi pengertian bahwa siapa yang melakukan kejahatan atau dosa, maka dicatatnya segitu sesuai dengan perbuatannya. Baik yang dianggap dosa besar ataupun dosa kecil. Dan akan diberikan siksanya sesuai tingkat kejahatannya itu, kecuali yang telah diampuni Allah. Nah, ini yang kita pengen juga, ya. Pengen kita yang pernah salah itu diampuni. Itu yang kita selalu minta istighfar, supaya dihapus catatan-catatan kesalahan-kesalahan kita. Dan semua dosa itu dapat diampuni kecuali syirik. Ya, kecuali syirik.
Karena itu ada orang yang sangat dakwahnya itu hati-hati syirik, jangan syirik. Akhirnya berlebihan lagi. Apa namanya? Dianggap syirik, ya. Dianggap syirik sampai tawasul istighosah syirik. Nah, jatuh lagi. Jadi itulah ilmu, ya, ilmu. Pengennya semangat. Kenapa? Hati-hati ini. Kita yang dosa-dosa lain diampuni kecuali syirik. Jangan sampai kita jatuh di dalam syirik. Nah, maka ada dakwah yang dikit-dikit syirik. Niatnya barangkali baik gitu. Jangan sampai orang melakukan kesalahan syirik yang sampai nanti tidak diampuni. Tetapi kalau kurang ilmu, malah akhirnya jatuh kepada nuduh orang syirik. Nah, nuduh juga dosa. Bayangin ya, betapa pentingnya ilmu. Niatnya baik, tapi apa? Tapi salah ilmu. Sama seperti misalnya katanya punya apa? Punya peliharaan hewan yang besar, seperti binatang buas, ya. Dia ngelihat tuannya itu ada semut di sini, ada nyamuk di sini. Maka diambil batu, dia ingin ngusir nyamuk tapi pakai batu. Tapi tuannya mati gara-gara apa? Karena hewan ingin berbuat baik kepada tuannya yang sedang digigit nyamuk di sini. Padahal nyamuk itu cuma diginin doang. Nah, cuman karena yang melakukan kebaikan itu hewan, maka dia ambil batu, dipukul nyamuknya, maka nyamuknya kabur, tuannya mati, ya, tuannya mati. Nah, itu ya, berbuat baik tanpa ilmu bisa seperti itu. Ingin melakukan kebaikan malah mematikan. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni yang selain itu. Selain syirik itu masih bisa diampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, ini kita minta doa-doa itu yang berkaitan dengan ampunan, itu adalah kita mintanya itu, yang bagian orang-orang yang diampuni. Sedangkan perbuatan baik, maka dicatat pemiliknya itu sebanyak 100 kali lipat, 10 kali lipat, paling sedikit minimal, ya, minimalnya 10 kali lipat. Enggak ada di dunia ini kita jualan itu 10 kali lipat. Jualannya harganya 1.000 jadi 10.000, jarang, enggak ada hampir, ya. Punya modal 1 miliar dapat untung 10 miliar. Wah, ini dicari-cari orang ini begini, ya, melipat gandakan. 2 kali lipat aja udah geger, ya. Dia bisa keuntungannya 2 kali lipat. Hebat banget itu, ya. Nah, ini kita sama Allah Subhanahu wa taala semua minimal itu 10 kali lipat apa aja. Pengen kaya kita, tinggal uang kita sedekahkan minimal 10. Tapi dikatakan tadi 700 malah. Ya, 700 kali lipat. Jadi tidak ada lagi yang bisa mengalahkan keuntungan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan ketika melakukan sekali, dia itu seakan-akan 10 kali. Dan bisa juga sampai dilipat gandakan 700 kali lipat atau lebih dari itu sesuai kehendak Allah. Seperti yang firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu pahalanya tidak ada hisabnya, udah nggak ada argonya. Nah, kebanyakan tadi ya seperti Imam Ahmad dan imam-imam lainnya yang besar-besar itu karena sabarnya, sabar demi Allah, sabar ngajar, sabar belajar, sabar dihina, sabar dapat cobaan, sabar direndahkan dan sebagainya. Kebanyakan orang-orang besar itu sabarnya tinggi, ya, sabarnya tinggi. Jadi udah ilmu juga harus nanggung sabar. Ya. Kita nggak menganggapnya kalau ilmu sudah langsung diangkat, tidak, itu baru modal utama. Setelah itu tingkatan kedua itu sabar. Sabar dapat kesulitan, sabar dapat macam-macam perlakuan yang buruk kalau ilmu agama gitu, ya. Nah, bagaimana kita menghadapinya itu nanti baru kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka barang siapa yang kemudian siapa yang ingin melakukan kebaikan tapi enggak sempat mengerjakannya, maka itu niat baik aja sudah dapat satu. Ya, malam pengen tahajud, kesubuhan, udah azan baru bangun, maka tetap tahajudnya terdapat ya, tapi satu aja. Ya, satu aja. Tadi niatnya berapa tuh? 2 rakaat, 4 rakaat. Nah, itu dapat satu. Sampai dikatakan orang yang biasa misalnya ke masjid terus sakit, itu pahalanya masih ngalir, argonya masih ngalir. Kenapa? Memang dia niatnya setiap jam segini saya ke masjid, tapi kadang sakit. Nah, maka setiap jam itu rekening pahalanya masuk. Jadi apa-apa yang dia pengen kerjakan, yang biasa dia kerjakan tapi dia nggak kerjakan karena sesuatu, nah itu tetap pahalanya dapat. Itu enaknya begitu ya orang beriman. Tapi cuma satu. Jadi seakan-akan dia mengerjakannya sekali. Kemudian siapa yang pengen keburukan, kemudian dia tinggalkan karena Allah, maka atau malu kepada Allah, maka menjadi kebaikan. Namanya manusia ada aja kepingin begini, tapi dia simpen tuh. Ya Allah, saya takut. Ya Allah, saya malu ini. Tapi pengen begini, pengen banget. Ini keburukan gitu ya. Ya, itu gak boleh diungkapkan. Maka ketika dia tidak mengerjakan karena takut sama Allah, ya Allah, saya takut ini. Nah, maka ketika dia nggak mengerjakan itu malah jadi pahala. Ya, disitulah ya kita belajar ilmu apa tentang hati supaya mengendalikan keinginan-keinginan buruk. Ketika kita kendalikan keinginan itu maka jadi pahala. Ya, nah, diam-diam punya amal. Kenapa? Itu lagi nahan hatinya pengen ini tapi dia tahan. Ya. Itu lagi beramal dia menahan keinginan buruknya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala katabal hasanati wassayyiati thumma bayyana dzalik. Jadi Allah mencatat seluruh kebaikan, seluruh keburukan, tapi kemudian diterangkan seperti berikut. Barang siapa yang ingin mengerjakan kebaikan tetapi dia enggak kerjakan, maka Allah mencatat itu sebagai satu kebaikan yang sempurna. Pengen ini, ya Allah pengen ini. Tapi jangan disebutin di depan orang, ya. Ini belum apa-apa udah ngomong pengen begini. Wah, ujung-ujungnya ria ya. Ngomong aja nih, nah, gitu ya. Akhirnya mendorong orang supaya mencela kita akhirnya. Gara-gara apa? Kebanyakan ngomong tuh, ya. Rencana begini. Jadi kita di dalam hati isinya adalah niat-niat baik. Ya. Kalau punya uang pengen ini, atau kalau ada ini pengen begini dalam hati tapi ya. Nah kemudian kalau dia pengen terus dia kerjakan yang kebaikan itu, maka Allah berikan balasannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau lebih dari itu. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu harus disertai niat, jangan sampai lupa niatnya, ya, jangan sampai lupa niatnya. Karena yang sampai itu niat. Apa aja ingat, niatkan untuk ini, ya. Kemudian kalau dia tidak atau dia ingin mengerjakan keburukan tetapi dia tidak kerjakan, nah, maka Allah catat itu sebagai kebaikan yang sempurna, satu kebaikan. Kemudian dia pengen mengerjakan keburukan terus dia kerjakan, maka dosanya satu. Padahal begitu, jatuh juga dia kerjain juga. Nah, catat sebagai satu kejahatan. Nah, maka yang binasa di sisi Allah itu ya memang orangnya mau binasa gitu. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan kebaikan itu sangat luas, sementara untuk binasa itu sangat sempit kalau tahu ilmunya. Jadi kalau nanti di akhirat orang itu binasa, ya memang ente celaka banget gitu ya. Nggak dapat ilmunya, nggak dapat ada tertegangnya dalam hati untuk seperti itu. Maka yang dia pengen udah apa aja yang keburukan langsung dikerjakan, ya. Sementara kebaikan itu saya masih begini, alasan. Nah, jadi memang yang akan binasa di sisi Allah pada hari akhirat itu ya memang orang itu binasa sudah, ya. Padahal kebaikan itu sedemikian luasnya untuk didapatkan walaupun hanya dengan niat. Sementara orang yang tidak mengerjakan maksiat karena tidak mampu mengerjakannya, sementara dia sudah pengen banget, maka dia tetap
itu dicatat sebagai kejahatan. Nah, lain lagi ya. Yaitu apa ya? Misalnya yang biasa apa? Mabok ya. Teman sakit sekarang, sakit apa? Liver misalnya. Dia pengen mau pada hari itu dia pengen mabok lagi, pengen mabok. Nah, keinginannya itu tetap terhitung sebagai dosa. Cuman karena dia lagi sakit, dia nggak bisa minum, ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Karena hadis Rasulullah SAW menceritakan begini: "Idza taqal muslimani bisayfayhima faqatala ahaduhuma sahibahu, fal qatil wal maqtul finnar." Kalau dua muslim itu bertempur duel dengan senjatanya masing-masing, maka kemudian ada yang mati, ya. Maka yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka. Akhirnya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini ya kalau masuk neraka yang bunuh masuk akal ini. Tapi yang jadi korban kok masuk neraka juga? Kenapa?" Kata beliau, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Nah, karena dia pengen banget bunuh sesama muslim tadi. Dia pengen, cuman gak kesempatan, kalah. Di dasarnya dua-duanya pengen membunuh dan sedang proses. Cuma saat itu yang dia kalah, yang itu menang. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lainnya. Jadi ya kalau kita bentrok sama muslim, menghindar aja dah, bahaya soalnya ya. Bukan karena khawatir, bukan karena takut. Karena khawatir salah tangan. Nah, karena itu Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, maka yang pertama ditanya, "Tadi yang belah perut saya ini sampai begini siapa?" Kepada anaknya. Sambil megangin ini, siapa tadi? Pelakunya siapa tuh? Jadi imam dari belakang ditusuk, pakai belati sampai robek perutnya. Paling pertanyaan ditanya pertama siapa? Kepada anaknya, siapa pelakunya? Ternyata Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majusi yang sedang dipekerjakan di situ tuh, di tempat pandai besi. Maka Sayyidina Umar bilang apa? "Alhamdulillah, pelakunya bukan muslim." Nah, itu. Karena khawatir kalau pelakunya muslim bisa saja memang dia pantas melakukan itu kepada saya. Ini jadi pelajaran bagi kita, kalau sudah bentrok sama muslim seharusnya menghindar aja. Khawatir kita dalam pihak yang salah, ya. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melipat gandakan kebaikan dan tidak melipat gandakan dosa. Maka orang yang berakal itu adalah yang hitung-hitung dosanya. Jangan dan takut itu ya, dan takut dosanya itu nanti akan meruntuhkannya, membinasakannya, dan tidak tertipu dengan kebaikannya. Nggak usah dihitung-hitung, udah pernah begini, saya kan begini. Nah, itu ya namanya orang tertipu, karena yang tahu itu Allah, ya. Dan kemudian dia minta diampuni dan minta diterima kebaikannya. Kemudian minta anugerah dari Allah. Karena yang kebaikan kita juga belum tahu diterima benar apa enggak. Nah, niatnya udah baik belum? Nah, juga kita nggak tahu, ya. Jadi semuanya adalah kita minta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sikap orang beriman, ya. Baik, waktunya sudah habis, ya, kita cukupkan pada pagi hari ini, dan ini juga sudah selesai kajian untuk topik ini, ya. Semoga kita diberikan kesempatan untuk ketemu kembali. Mari kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nur absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Rabbana iftah lana wa li auladina wa li azwajina wa li ikhwanina futuhal arifin wa waffiqna wa iyyahum fid din wa ja'alna wa iyyahum min ulama'il 'amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal qanutin wa la minal athimin wa la minal mu'tadin wa la minad dallin wa la minal mudallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.